Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Margarita. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang Working Holiday Visa. Jadi di video ini aku akan membahas tentang apa sih Working Holiday Visa, apa itu SDUWHV, gimana cara daftarnya, dan persyaratannya apa aja. So without any further ado, let's talk about it. Working Holiday Visa atau WHV adalah visa atau izin tinggal yang memungkinkan warga negara Indonesia berusia 18-30 tahun untuk tinggal dan bekerja secara legal di Australia selama kurun waktu 12 bulan dalam satu masa visa. Jadi jika kalian memenuhi persyaratan, bisa punya kesempatan untuk apply second dan third year visa. Working Holiday Visa itu sendiri ada dua jenis. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian pasti pernah dengar subclass 462 atau subclass 417. Perbedaannya apa? Itu lebih dari persyaratan dan juga negara asal pelamarnya. Untuk Indonesia sendiri, kita masuk ke subclass 462. Jadi yang kita akan bahas adalah persyaratan untuk apply subclass 462. Nah, untuk kita bisa apply Working Holiday Visa, kita butuh satu dokumen penting yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, namanya Surat Dukungan Working Holiday Visa atau kita sebut SDUWHV. Untuk SDUWHV ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, sedangkan Working Holiday Visa 462 itu dikeluarkan oleh pemerintah Australia. Visa ini cocok banget buat kalian yang baru lulus kuliah atau yang mungkin udah cukup lama kerja di Indonesia dan mau coba pengalaman kerja baru di Australia sambil liburan juga. Nah, buat kalian semua yang tertarik untuk apply Working Holiday Visa, kalian wajib banget untuk follow akun media sosialnya Ditjen Imigrasi. Aku akan tulis di bawah sini karena dia itu adalah badan official yang mengeluarkan informasi tentang SDUWHV. Jadi tanggal pembukaannya, syarat pendaftarannya, itu semuanya dibahas dengan jelas di akun sosial media mereka. Dan kita nggak pernah tahu tanggal pasti setiap tahunnya itu kapan. Jadi kalian wajib untuk nyalain notifikasi dari akun mereka supaya kalian tahu update terbaru tentang pembukaan SDUWHV. Nah, sekarang kita akan bahas tentang persyaratan untuk apply SDUWHV. Jadi di sini yang pertama kalian berusia 18-30 tahun. Ini cukup straightforward sih ya. Cuma mungkin beberapa teman-teman ada yang tanya kalau misalnya saat ini usia 30 tahun masih bisa daftar atau enggak. Jawabannya masih bisa, asalkan tanggal pengajuan permohonan visa kalian itu kalian masih berusia 30 tahun. Jadi belum menginjak usia 31 tahun. Syarat selanjutnya adalah kalian sedang mengikuti program minimal D3 atau sarjana dan sudah menempuh pendidikan tersebut minimal 2 tahun atau sudah melewati semester 4, kalian bisa ikut program SDUWHV. Syarat selanjutnya, kalian belum pernah mengikuti Working Holiday Visa. Kalau misalnya kalian sudah pernah dapat SDUWHV, kalian nggak bisa untuk apply SDUWHV lagi. Yang keempat, itu kalian punya identitas diri dari negara Indonesia. Gampang banget, kalian umur 18 tahun pasti udah punya KTP kan ya. Selanjutnya itu memiliki bukti kemahiran berbahasa Inggris. Nah, untuk syarat yang kali ini, kalian itu diminta untuk ambil tes bahasa Inggris. Itu ada beberapa provider yang biasa diambil itu IELTS dengan minimal skor 4,5 atau setara dengan tes-tes lain. Selanjutnya adalah kalian harus memiliki bukti dana aktif dengan nominal setara dengan 5.000 Australian dollar. Jadi kalian harus punya bukti dana aktif dalam rupiah yang nilainya setara dengan 5.000 Australian dollar. Kalian harus hitung dengan nilai mata uang saat itu. Dan juga sekadar tips, kalau misalnya kalian dana aktifnya ini bantu dari saudara atau teman, pastiin untuk persiapkan dana aktifnya ini sekitar 3-6 bulan sebelum kalian apply, supaya kesannya dananya ini nggak tiba-tiba muncul di rekening kalian kayak gitu. Syarat selanjutnya adalah berbadan sehat atau memiliki kemampuan fisik yang baik untuk bekerja di Australia. Jadi untuk ini sendiri sih kita nggak ada dokumen tersendiri yang harus disubmit, tapi nanti begitu kalian apply untuk Working Holiday Visanya, kalian akan diminta untuk melakukan medical check-up. Selanjutnya yaitu kalian tidak sedang dikenakan cegahan keimigrasian. Jadi maksudnya kalian tidak sedang dalam penahanan negara, artinya kalian diperbolehkan untuk meninggalkan negara Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Nah, tadi kita udah bahas persyaratannya apa aja. Sekarang aku mau tunjukin kalian list dokumen yang kalian perlukan untuk pengajuan SDUWHV. Jadi aku akan attach di sini. Nah, untuk persyaratan dan dokumen-dokumen pengajuan yang kalian perlukan untuk ikut SDUWHV udah jelas ya. Menurut aku penjelasan dari Ditjen Imigrasi itu udah jelas banget, udah mudah banget dimengerti, jadi aku nggak perlu jelasin satu persatu lagi. Hal-hal yang perlu kalian notes itu untuk foto diri harus dalam format JPEG, dan untuk semua dokumennya itu dalam format PDF, dan ukurannya itu tidak lebih dari
Selanjutnya aku akan bahas tahapan-tahapan yang kalian perlukan supaya proses untuk pengajuan SDWHV-nya ini jadi lebih gampang dan lebih tertata. Jadi yang pertama yang kalian harus persiapin itu adalah tes bahasa Inggris. Kenapa aku sebutin di awal? Karena menurut aku ini jadi salah satu dasar penting untuk kalian pergi ke luar negeri, karena otomatis kalian akan berhubungan dengan orang yang mother language-nya itu bukan Indonesia. Jadi kalian harus make sure bisa berkomunikasi dengan baik. Untuk tes bahasa Inggris ini ada minimum skornya. Jadi aku mau saranin kalian untuk persiapin 3-6 bulan sebelumnya udah bisa ambil mock-up tes supaya kalian tahu gambaran besar tesnya seperti apa, karena biayanya juga cukup tinggi ya untuk tes bahasa Inggris ini. Jadi make sure kalian ikut tesnya, hasilnya itu juga bisa memuaskan. Ya kalian sudah dapetin tes IELTS ini, kalian bisa mulai untuk cicil dokumen-dokumen lainnya, karena menurut aku dokumen seperti SKCK, rekening koran itu tuh bisa didapat dalam 1 hari ya, jadi lumayan gampang. Paling yang agak lama nunggunya paspor, karena sekarang pengajuan paspor itu lagi rame banget, jadi ada antrian. Setelah kalian kumpulin semua dokumen-dokumen untuk pengajuan WHV, kalian harus tunggu yang namanya tanggal pembukaan WHV. Untuk pembukaan WHV sendiri itu mereka punya kuota. Kuotanya berapa tiap tahun itu nggak menentu. Yang tahu itu cuma Ditjen Imigrasi. Tanggal pembukaannya juga yang tahu cuma Ditjen Imigrasi. Jadi make sure kalian selalu ikutin updatean terbaru mereka di akun sosial media mereka. Nah, setelah kalian sudah dapetin SDWHV-nya, kalian tinggal apply working holiday visa di website yang ada di bawah ini, aku akan tulis. Dan juga kalian perlu membayar visanya. Untuk harganya terakhir itu 635 Australian dollar. Jadi kalian hitung sendiri dengan nilai rupiah, tapi itu tiap tahun biasanya naik. Jadi kalian harus make sure tahu berapa harganya di tahun kalian daftar. Setelah itu kalian tinggal lakukan medical check up dan tunggu visanya di-approve dari keimigrasian Australia. Setelah kalian udah dapetin visanya, make sure untuk kalian riset kalian mau pergi ke negara bagian mana di Australia, terus mau cari pekerjaan apa dulu. Ada banyak banget grup WHV Indonesia di Telegram, Facebook yang bisa ngebantu perjalanan WHV kalian ke Australia. Selain kalian udah riset sebanyak mungkin tentang informasi-informasi bekerja dan tinggal di Australia itu seperti apa, kalian juga harus siapin dana untuk beberapa minggu awal kalian tinggal di sana sebelum kalian dapat penghasilan dari negara Australia. Kalian juga bisa mulai untuk explore. Kalian mau liburan ke bagian mana dulu di Australia? Mungkin mau lihat Sydney Opera House atau mau lihat daerah-daerah lain. Make sure untuk kalian riset dan siapin dananya. Oke, dari aku itu aja informasi tentang cara pendaftaran Working Holiday Visa Subclass 462. Aku udah jelasin dari persyaratan SDWHV, dokumen yang diperluin apa aja, tahapan-tahapan yang bisa memudahkan kalian untuk ikut Working Holiday Visa ini. Aku juga akan attach link Google Drive PowerPoint di bawah sini yang bisa kalian unduh. Kalian punya list dokumen apa aja yang diperluin. Jadi informasi yang tadi aku udah jelasin, aku tulis juga di PowerPoint ini supaya kalian bisa baca. Misalnya aku ngejelasinnya terlalu cepat. Nah, kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, jangan malu untuk tanya. Tolong tulis di kolom komentar di bawah. Aku akan jawab satu persatu dan sebisa mungkin aku provide informasi yang lebih detail lagi. Kalau misalnya kalian suka sama video kali ini, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik untuk ikut Working Holiday Visa. Menurut aku Working Holiday Visa ini bagus banget, khususnya untuk kalian yang mau cari pengalaman baru. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena aku akan selalu share informasi-informasi bermanfaat, khususnya tentang tinggal di luar negeri dan juga seputar Working Holiday Visa. So we'll see you guys next time, and until then, take care and God bless you. Bye.